kita belajar fisika, balik ke fisika ya. Kita akan belajar mengenai gerak dan kecepatan. Ya. Apa itu gerak dan kecepatan? Kita kan biasa panahan kan ya. Kalau misalnya ini anak panah, di belakangnya ini panahnya, ini ya. Kalau dia meluncur dari panah, oke, dia akan meluncur cepat, ya. Kita selalu bilang cepat banget ya anak panahnya. Tapi apa kata cepat di situ? Apa itu kecepatan? Oke? Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita anggap dulu bahwa anak panah ini cuma satu titik massa. Karena kalau dimensinya harus dipikirin, terlalu banyak yang harus dipikirin kan. Jadi anggap aja ini sama dengan satu bola kecil yang bergerak. Oke? Bergeraknya ke arah sini. Bisa? Nah, kalau kita bilang dia cepat banget, itu maksudnya apa? Ada yang tahu apa itu kecepatan? Apa? Definisinya kecepatan itu apa? Perpindahan suatu objek. Masih salah. Raffi? Jarak yang ditempuh oleh satu objek dalam waktu tertentu. Coba, bisa? Jarak yang ditempuh oleh satu objek dalam waktu tertentu. Jadi kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh atau distance terhadap waktu tertentu. V sama dengan D per T. Oke? V-nya velocity, D-nya distance. Ya? Supaya bendanya tidak terlalu kompleks, takutnya kalau kita bikin kayak anak panah begini, kita harus pikirin panjangnya berapa, ya. Anggap aja dia satu titik massa, M, massanya M. Bisa? Di fisika kita sering membuat model sederhana, ya. Nah, pernah tahu nggak alat untuk mengukur kecepatan? Untuk kecepatan panah? Itu nanti kita akan beli. Alatnya namanya chronograph, ya. Cara bekerjanya gimana? Dia bikin alat begini. Di sini dipasangin sensor. Terus dia bikin gini. Ya. Kita harus tembakkan arrow-nya ke dalam sini. Oke? Pada saat dia melintas ke sini, dia catat waktunya T1. Waktu dia melintas ke sini, dia catat T2. Jadi sensornya memang udah dibuat bisa mencatat waktu dia melintas. Biasanya pakai infrared. Jadi ada cahaya. Kalau cahayanya di sini, dia catat kapan waktunya. Ya. Dan dia udah tahu jarak dari sini ke sini, namanya D. Oke? Sehingga alat ini di sini ada screen-nya. Dia nunjukin kecepatannya 100 fps. FPS itu feet per second. Feet itu satuan untuk orang Inggris. Ya. Jadi chronograph itu kalau ditembakkan peluru atau anak panah masuk ke dalamnya, dia catat T1, T2, terus dia hitung rumus sederhana. Kecepatannya sama dengan D dibagi T2 kurang T1. Kan jarak waktunya kan? Ya. Nanti kita akan punya alat ini. Kebayang alatnya kan? Kebayang. Oke, good. So, kecepatan dalam bentuk yang sederhana sekali, V sama dengan D per T. Kenapa dikatakan sederhana? Karena sebenarnya massa ini bergerak di dalam vakum. Kalau kita bilang seperti ini, kan udara ini nggak kosong. Ada nitrogennya, ada argon, ada gas-gas ya, ada oksigen, ada karbon dioksida. Pasti dia ada gesekan udara. Oke? Pernah naik pesawat kan? Ada turbulence. Aero pun kena turbulence karena dimensinya. Cuman kita anggap itu nggak ada. Kalau kita anggap itu nggak ada,
kita bisa sederhanakan masalahnya dengan V sama dengan D dibagi T. Sampai sini oke? Kita balik lagi soal kecepatan. Misalnya Raffi naik motor, ya, anggap ini motornya. Jelek ya? Oke? Naik motor ke sekolah, ini sekolahnya, jelek juga sekolahnya, nggak apa-apa. Oke? Jarak sekolahnya 1 kilometer, kecepatan motornya 40. kan? Misalnya Raffi pertama naik motor pasti nggak langsung kencang kan? Ya nggak? Ya. Nggak mungkin langsung kencang. Coba lihat speedometernya Raffi yang di depan motor pada saat dia mulai. Kalau ini speedometer itu kan menunjukkan kecepatan kan, motor ini kan? Kayak gini kan, ada berapa kilometer per jam. Iya, 110. Jangan sampai 110, Vi. Itu mentok 140. Awalnya ya 5, 10 kan. Kira-kira kalau digambarkan ini D dan V, apa yang terjadi di speedometer? Pertama di jarak 0, oke? Kecepatannya 0 kan? Ya. Setelah itu kecepatannya naik kan? 5, 10, oke? Tapi Raffi nggak boleh balap-balap. Paling di kecepatan sini, kecepatannya stabil. Karena nggak boleh balap. Bener nggak gini gambarnya? Kalau Raffi naik motor, ya, paling kalau kamu naik motor di sini 40 km per jam. Paling tak turun. Nggak boleh lebih, 60 udah kekencengan. Bahaya. Oke? So kalau ada speedometer, artinya saya bisa mengukur kecepatannya. Nah, kalau jarak ke sekolah 1 km, berapa lama Raffi ke sekolah? Bisa dihitung? V sama dengan D per T. Oke? V-nya diketahui, D-nya diketahui, 1. T-nya kita cari kan? T sama dengan, ingat algebra, D dibagi V kan? Iya. Nah, cuma kan susah ngitungnya kalau ininya naik. Anggap aja kecepatannya Raffi itu 40 km per jam, ya. Jadi di sini kita bilang jaraknya 1 km, di sini 40 km per jam. Nah, dengan ini naik ke atas kan? Kilometer hilang kan? 1 per 40 jam. Oke? 1 jam itu berapa menit? 60. Jadi 60 per 40 menit sama dengan bagi 3 per 2 sama dengan 1,5 menit. Hanya 1,5 menit. Asumsinya Raffi awalnya udah langsung 40. Pasti nggak seperti itu karena dia naik begini kan. Nanti kita akan belajar itu. Tapi sampai sini ngerti? Oke. Sekarang kalau dibalik, Raffi sampai ke sekolah, waktunya itu cuma 1 menit. Berapa kecepatan dia? Apakah dia balap-balapan? Kita hitung lagi, V sama dengan D, jaraknya 1 km dibagi 1 menit. Oke? Tapi kita pengennya kilometer per jam. Bisa? Bisa. Artinya 1 km dibagi 1 menit itu 1 per 60 jam, ya kan? Ya. Sama dengan ini naik ke atas 60 km per jam. Artinya dia balap-balapan. Nggak boleh kayak gitu. Oke? Oke, sekarang kita bikin eksperimen sederhana. Kita semua lagi naik mobil ya. Gambar mobilnya juga pasti jelek. Kalau mau gambar, gambar sendiri. Ini Raffi yang nyetir. Apa yang Raffi lihat di depan setir? Speedometer. Oke? Apa yang dicatat di speedometer? Kecepatan.
Tapi kalau kamu lihat di sini dia juga nyatet distance. Di sini ada angka tuh udah berapa kilometer kita jalanin. Tapi dia nyatetnya total. Nggak mungkin dia nyatet cuma pada saat kita pakai mobil, Bisa ada mudah. ya kan? Tapi waktu sebelum kita naik ke mobil kita catat dulu kilometernya. Oke? Distance 1 dia di kilometer 1000, ya kan? Iya. Distance 2 nanti setelah kita pulang baru kita catat, ya. Nah, kalau kita gambar grafik distance terhadap waktu, ya. Waktu-waktunya 0, distance kita di D1 kan? Yang ini kan? Iya. Setelah itu kita gambar waktu Raffi nyetir, kita gambar kecepatannya. Ini waktu juga. Kecepatan awal mobil pasti 0, Iya, no. ya kan? Iya. Karena mobil diam. Tahu kecepatan kan? Oh. Kalau dia cepat artinya dia bergerak. Ya. Nah, sekarang ada dua gambar nih, kita harus bikin. Misalnya Raska yang nyatet. Raska kerjanya nyatet udah berapa di situ dicatat. Capek juga ya, saya. So, Raska nyatet kenaikan ini. Dia plot ke sini. Setiap waktu dia ngelihat ke speedometer dia catat. Ya. Kita misalnya menuju ke Bandung yang jaraknya 100 km. Oke? Nah, di saat awal mobilnya diam, pasti kecepatannya naik pelan-pelan dulu kan? Nggak mungkin langsung balap karena belum masuk tol. Setelah masuk tol, agak naik dikit, landai dikit, terus di tol, lancar. Kira-kira kecepatan kita di tol 100 km per jam. Oke? Di sini kita 100. Setelah di sini data tetap kecepatannya tetap, speedometer tetap nunjukin ini kan. Tapi kalau kita rem tiba-tiba karena ada kecelakaan di depan, apa yang terjadi dengan kecepatan? Turun. Langsung drop. Iya nggak? Oke? Nah di sini jarak selama bertambahnya waktu, pertama D1 kan, waktu nambah, jarak kan terus nambah kan? Iya. Ya, terus nambah. Cuma, nah, bagaimana caranya kita menghitung percepatan? Ada satu konsep baru di sini, percepatan. Kalau Raffi nyetirnya kecepatan 100 km per jam terus diam, itu dia ada di mana? Di sini. Ya. Waktu dia dari 0 naik ke atas, kecepatannya naik, ya. Laju kecepatan itu naik, kita sebut percepatan. Ya. Acceleration. Bahasa Inggrisnya kalau di bukumu nanti acceleration. Kalau di sini accelerationnya berapa? 0. Karena datar. Kecepatannya konstan kan? Karena percepatan itu adalah laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Get the idea? Kalau dia datar kecepatannya, speedometernya 100, percepatannya 0. Tapi di sini percepatannya positif. Naik ya. Cara menghitung percepatan adalah di grafik kecepatan ini kan kecepatan terhadap waktu kan? Percepatan adalah tinggi ini dibagi ini. Atau kemiringan dari grafik kecepatan. Kemiringan itu bahasa Inggrisnya slope. Oke? Cara hitungnya, waktu Raska catat di sini di T1, T2, oke? Caranya mengukur adalah V1 di sininya V1, di sini V2, maka acceleration itu sama dengan V2 kurang V1 dibagi T2 kurang T1. Panjang ini dibagi panjang ini.
Bisa? Get the idea? Jadi yang disebut percepatan itu adalah kemiringan grafik kecepatan. Kalau ini percepatannya positif karena dia naik. Tapi kalau ini waktu kita ngerem itu namanya deceleration, jadi melambat dengan tiba-tiba. Ini melambat dengan tiba-tiba ini, karena kita ngerem. Oke? Tapi kalau di sini tiba-tiba drop 0, itu kita nabrak. Iya nggak sih? Kalau itu kita nabrak. Jadi kebayang disebut kecepatan dan percepatannya. Kecepatan adalah laju suatu objek bergerak. Percepatan adalah laju perubahan kecepatan dari suatu objek. Gambar ini bisa jelasin ya? Di sini ada 6 gambar. Perhatikan baik-baik. Saya pengen kalian mengartikan gambar ini, apa yang terjadi di gambar ini terhadap objek yang bergerak. Gambar pertama. Kecepatan konstan. Bentar, ini distance bukan kecepatan. Ini yang kecepatan. Jadi jaraknya tetap selama waktu berjalan. Dia di situ-situ aja. Iya. Apa? Iya. Betul. Bagaimana dengan ini? Jaraknya nambah selama dia waktu berjalan. Hah? Ini adalah lagi bergerak, ya kan? Kecepatannya dia bergerak berapa? Kalau D terhadap T, ingat rumus V sama dengan D per T kan? Artinya kemiringan ini kan? Ya kan? Ini kan perbedaan waktu dari T0 ke T1. Ini perbedaan jarak. Artinya kemiringan garis ini atau slope-nya itu adalah kecepatannya. Oke? Kemiringan garis ininya. Ya. Tapi kalau dia begini, artinya apa? Kecepatannya berkurang. Turun. Ya kan? Jadi V-nya negatif. Kalau ini V-nya positif. Bisa artikan ya gambar? Ingat rumusnya ya, V sama dengan D bagi T. Oke? Nah, sekarang kita di kecepatan. Apa yang terjadi dengan ini, grafik ini? Kecepatannya awalnya 0. Terus dia injak gas. Ya kan? Habis itu dia biarin jalan mendatar dengan kecepatan tetap. Dia gas lagi. Dia biarin lagi. Habis itu turun, ya mungkin dia lagi mau singgah makan di persinggahan tol. Ya kan? Tapi kalau begini, gas, rem, gas, rem, gas, rem. Ini mungkin lagi mabok. Kalau ini, mungkin dia udah jalan cepat, tinggal kecepatannya udah ada kan? Setelah itu dia gas lagi, terus dia diam. Dia tiba-tiba ada orang di depannya kalau dia rem mendadak. Terus dia jalan pelan-pelan ketakutan. Terus dia gas lagi. Kebayang ya? Nah, apa yang disebut dengan percepatan atau perlambatan, acceleration atau deceleration, itu adalah kemiringan garis V terhadap T. Ini positif kan? Ini 0 percepatannya. Ini positif, dia melaju. 0. Dia melambat, negatif. 0, negatif. Oke, melambat. Nah, waktu kita membaca data-data hasil pengukuran, fisika itu selalu berbasis data ya. Semua kita hitung dan ada hukumnya. Kalian harus bisa membaca grafik ini. Sebagai kesimpulan pelajaran hari ini ya, kemiringan dalam grafik jarak terhadap waktu adalah kecepatannya. Ya. Apa itu kemiringan? Jarak ini perbedaan jarak dibagi perbedaan waktu. Sedangkan percepatan adalah perbedaan
antara kecepatan awal dan kecepatan akhir dibagi waktu. Kecepatan satuannya pasti kilometer per detik kuadrat. Kok kuadrat? Kok kuadrat? Kan kecepatan bagi waktu lagi. Kecepatan kan kilometer per jam. Jadi dibagi lagi. Dibagi waktu lagi. Kalau di sini satuannya pasti V itu pasti kilometer per jam atau per detik, ya kan? Kalau di sini per detik kuadrat tuh itu percepatan. Oh, iya. Paham? Paham. Oke. Kalau gitu kalian sudah ready baca buku Cambridge-nya bab 2. Kerjain soal-soal di situ ya. Buat Raffi dan Raska. Oke?